lagi dengan panjenengan terkait dengan bab akhlak. Kalau kita mengkaji tentang bab akhlak, itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Bisa terkait akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap diri kita pribadi, akhlak terhadap sosial, dan terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan. Namun dalam waktu yang singkat ini, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas terkait dengan akhlak terhadap diri kita pribadi. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini, hiruk-pikuk yang kita jalani, kadang-kadang kita menulis sebuah kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang berkelanjutan, ataukah hanya kebahagiaan sementara? Bisa jadi waktu yang kita lalui itu beberapa kali kita menjumpai suasana yang kurang kondusif, suntuk, murung, malas, dan berbagai macam jenis kesibukan lainnya, sehingga kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana kita bisa menjaga akhlak kita terhadap diri kita masing-masing, sehingga ketetapan iman, ketetapan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait akhlak, secara bahasa akhlak itu diartikan budi pekerti, peringai, tingkah laku, ataukah tabiat, ataukah tata krama. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, yang sudah menjadi kebiasaan selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Tinggal dalam mana kita ini, ma'asyiral muslimin, kalau melihat dalam definisi ini, kita bisa mengkategorikan diri kita ini menuju akhlak mahmudah ataukah mahmudah. Kalau akhlak kita ini cenderung kepada kebajikan, perilaku yang kita buat setiap hari adalah perbuatan-perbuatan yang baik tanpa kita atur, tanpa kita sadari, tanpa kita terbeng-aling. Kalau memang itu perbuatan-perbuatan yang bagus setiap hari kita lakukan, insya Allah kepribadian kita ini merupakan memiliki peringai yang baik. Tapi beda halnya kalau setiap harian ketemu orang itu senantiasa cemberut, masam muka, masam, ya, bukan masam itu kecut, ya, tidak senang, menolehkan pandangan, sinis. Tiba-tiba ketemu orang lain yang belum pernah dikenal, tiba-tiba monggo dan akan sekecoakan. Kalau disetting seperti itu, tidak seperti kebiasaan kesehariannya, maka itu bukan akhlak yang bukan akhlak yang baik. Karena kebiasaan yang kita bentuk, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu butuh waktu, butuh proses. Karena apa? Namanya adat dan kebiasaan perilaku itu tidak bisa dibalikkan sebagaimana kita membalikkan mata uang. Depan gambarnya burung Garuda, belakangnya gambarnya monyet misalnya. Kalau dibalik, tidak bisa langsung. Orang pasti akan butuh proses. Jadi agar proses ini bisa berjalan dengan baik,
Maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Penting. Kenapa ilmu pengetahuan itu harus ada pada diri seseorang? Dengan adanya ilmu pengetahuan yang dipelajari ma'asyiral muslimin, kita tahu bagaimana cara membentuk adab yang baik, bagaimana kita bisa bertutur kata yang baik, kita bisa memilah ketika kita berbicara dengan yang sepuh, yang senior, dengan yang dewasa, dengan anak-anak. Tentu bahasa yang digunakan harus bahasa yang berbeda. Jangan disamaratakan. Ketika ketemu dengan kancane bilang, guys, ini kabarnya. Tiba-tiba ketemu ibunya atau budinya bilang, guys, gimana kabarnya? Cocok. Nyeleneh asing. Nah ini nanti kalau disamaratakan, tata kehidupan bermasyarakat ini bisa rusak. Termasuk dengan suaminya. Dengan suami biasanya ngomongnya ayah, sayang, abi. Tiba-tiba terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Mungkin bapaknya kerjanya panas-panasan. Ya, di pelabuhan atau di proyek dipanggil bintang, misalnya. Bisa jadi kalau pas tidak capek tidak marah, tapi mungkin pas pulang dari kantor ada masalah kantor yang dibawa pulang, ya. Ternyata belum siap untuk diajak bercanda, bila tiba-tiba dibaca konten misalnya, karena bapaknya kepikiran, ya bisa jadi timbul emosi. Apalagi kalimat itu tidak pernah diucapkan. Biasanya manggilnya ayang. Kita harus menjadikan diri kita ini menjaga perkataan dan kejujuran. Orang sangat mudah menilai seseorang itu dari mana. Paling gampang adalah dari ucapan yang terlontar melalui lisan. Jenengan dipercaya orang lain atau tidak tergantung bagaimana kita menjaga lisan kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau berkata yang benar, berkata-kata yang sesuai dengan apa adanya, tidak dibuat-buat, ya. Kalau kita berjanji pada orang lain, kita juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menepatinya. Terus ketika kita diamanahi orang lain atas titipan sesuatu hal, kita bisa menjaga amanah itu dengan sebaik. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetaplah bersama orang-orang yang kalau di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataannya. Jadi dua ayat ini kita bisa menggarisbawahi bahwa kita diharapkan bisa berkumpul bersama orang-orang yang saleh,
orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Agar apa, Bu? Perkataan yang kita ucapkan, diskusi yang kita sampaikan, pembicaraan yang kita bahas itu merupakan omongan-omongan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang mengandung nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, para bunda yang dimuliakan Allah, jika di dalam kehidupan kita bermasyarakat tidak 100% kita dihimpun bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada orang yang membawa kabar atau berita dari orang-orang fasik, orang yang tidak bisa dipercaya kejujurannya dalam kesehariannya, tiba-tiba bawa berita heboh, Bu, di kampung, maka panjenengan dan kita semua yang hadir di sini janganlah langsung menyerap atas omongannya bisa, agar diri kita tidak terkecoh, tidak terbawa kepada kemaksiatan. Orang fasik itu kalau bawa kabar berita, bisa jadi berita yang diberikan itu mendatangkan kemudharatan. Sudah jam 16.04. Ini otak udah tengah-tengah baca dan lihat jam ini. Kita paskan 15 menit nanti diskusinya. Kita harus ingat, orang fasik itu ketika dia ngobrol, diskusi, pembicaraannya itu bisa jadi mengajak orang lain untuk kepada mafsadah, mudarat, perbuatan kepada kemaksiatan. Jadi kita hati-hati, Bu. Bisa jadi kita di kampung atau di pasar, atau ketika kita sebagai jadi guru, atau kita pegawai Pemkot, pegawai rumah sakit, atau pegawai di pelabuhan, maka sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, jadikanlah diri kita semua ini yang hadir menjadi pionir, menjadi yang pertama untuk menjadi tauladan kejujuran. Sanggup, Bu? Insyaallah. Kita latih. Bisa jadi kejujuran itu kita habis kajian seperti ini, kita pulang diuji oleh Allah Subhanahu. Entah itu terhadap keluarga atau kamu di perjalanan, ditanyain tetangga sakit pun, Bu, dari mana, Bu? Ujian, Bu. Ketika dengan pulang jawab dari pengajian, juga perlu diperhatikan ucapan pulang dari pengajian itu mimik kita, raut muka kita ini juga harus ada ketulusan. Jangan sambil main-main misalkan. Pengajian mah masa penting misalkan. Tahap misalkan itu. Jadi kan benar datang ke pengajian. Di sini dicatat sebagai amal saleh karena niatnya sudah tulus. Tetapi dalam pulang perjalanan, setan tidak berhenti-henti mengganggu kita, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Diri kita ini kepada kemuliaan. Kalau orang sudah memiliki kehidupan tatanan yang mulia di dunia, dengan dilandasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga keimanan dengan baik, maka Allah akan menggaransi surga yang penuh dengan baik. Kenapa kita diminta untuk
menjaga kebersihan jiwa kita penting. Dengan bisa meresani di Quran surat Asy-Syams surat yang ke-91 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Surat ke-91 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ada yang mau membacakan? Nggih, demi jiwa serta penyempurnaan atau ciptaan. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya atau jiwa itu. Qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Para budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya, dalam manah kita pribadi masing-masing, saya dan panjenengan sekalian, itu diberikan dua kecenderungan. Yang pertama, maukah diri kita ini diajak kejahatan, ataukah yang kedua, diri kita ini kita ajak kepada ketaatan. Kalau diri kita ini bisa kita ajak kepada kebajikan, kepada ketaatan, memenuhi segala bentuk tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara yang batil, maka dia merupakan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, kalau keseharian kita pergi belanja ke pasar, gak sempat ngerasain kutil barang itu pas misalnya, kurang bisa. Ataukah bentuk perilaku yang naik jahil, orang nggak ngapa-ngapain ditempelin atau dijubit, ataukah yang lainnya bentuk yang mungkin sering dilakukan orang tanpa disadari adalah kita rasa nama lainnya ghibah. Entah itu terang-terangan sudah direncanakan, atau mungkin habis ngobrol pengajian lama-lama karena kesuwen akhirnya bicaranya lanjut. Tergantung mana kita mau kita netapi bisa menjadikan diri kita sebagai teladan, ataukah diri kita ini seperti apa, bebek. Ada orang ngomong ngomong diikuti, tinggal diri kita mau diarahkan kemana. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun. Orang yang sudah benar-benar menjadikan dirinya ini bertauhid kepada Allah, menjaga keimanannya kepada Allah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan segala bentuk perintahnya, meninggalkan segala bentuk larangan. Dalam bentuk apa? Amal sholih, amal kebajikan. Kalau sudah bisa melakukan kedua hal ini, maka Allah akan menggaransi surga. Terus bentuk kebajikan yang bagaimana yang bisa mendatangkan diri kita ini bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita bisa menjaga toleransi. Toleransi itu kita jaga baik sesama muslim maupun dengan orang kafir. Tentunya orang kafir yang bagaimana? Kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nama lainnya apa? Kafir
Ini kafir yang ya biasa, tidak ada penyerangan, ya cuma biasa dalam masyarakat. Maka itu kita pergauli dengan baik. Tidak perlu kita caci maki, tidak perlu kita hentak-hentak, tidak perlu kita gunjing, tidak perlu. Kita bangun suasana yang toleransi beda pilihan. Mungkin dalam yang adu ke sini kok pilihannya beda gini terus gini. Mari ngono geger, enggak boleh. Saya satu, saya dua, saya tidak boleh. Kalau itu dipertentangkan, bisa jadi timbul perselisih. Baik dengan suami istri ataukah dengan anak-anak, tetap jaga pemahaman. Sebisa mungkin bisa diarahkan satu pemahaman dalam satu tempat yang lebih baik. Itu akan lebih ke arah kepada ini kebajikan. Tidak ada perselisihan dalam rumah. Tapi kalau dalam bermasyarakat kok ada perbedaan pandangan, pemikiran, ya kita jaga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum. Sesama muslim ini tidak perlu gontok-gontok, tidak perlu geger, tidak perlu memperbesar perselisihan. Ambil ibrahnya.